Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Di sini, kami berbagi kisah inspiratif yang penuh dengan pelajaran hidup, ketabahan, dan keyakinan. Kisah kali ini tentang perjalanan seorang hamba yang belajar untuk tidak menyesali masa lalu, menjalani hari ini dengan penuh syukur, dan menerima takdir Tuhan dengan lapang dada. Semoga kisah ini dapat memberikan motivasi dan menginspirasi Anda untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Terima kasih telah bergabung, semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita. Aisyah menatap kosong keluar jendela kamarnya. Hujan yang turun sejak pagi seakan menggambarkan perasaannya yang kelam. Setiap tetesan air yang membasahi kaca membawa ingatannya kembali ke masa lalu yang sulit ia lupakan. Setahun yang lalu, hidup Aisyah berubah drastis. Ia kehilangan pekerjaannya karena sebuah kesalahan kecil, dan tidak lama kemudian, tunangannya memutuskan hubungan tanpa alasan yang jelas. Luka itu begitu dalam hingga ia merasa seluruh dunianya runtuh. Hidup Aisyah kini terasa monoton. Hari-harinya diisi dengan rasa penyesalan yang tak kunjung hilang. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tidak bisa melakukan segalanya dengan benar? Setiap pagi, ia merasa beban yang sama menahannya untuk bangkit. Ia jarang keluar rumah, bahkan menjauhi teman-temannya karena merasa malu atas kegagalannya. Meski demikian, Aisyah masih memiliki Arini, satu-satunya teman yang tak pernah meninggalkannya. Arini selalu berusaha menyemangatinya, tetapi Aisyah sering kali menghindar. Aku tidak butuh nasihat atau simpati, Rini. Hidupku sudah hancur, ujar Aisyah suatu hari saat Arini mencoba mengajaknya keluar. Namun, Arini tidak menyerah. Ia tahu Aisyah hanya perlu waktu dan dorongan yang tepat untuk kembali bangkit. Di malam yang sunyi, Aisyah sering terjaga hingga larut, ditemani buku harian lamanya. Setiap halaman mencatat mimpi-mimpi besar yang kini hanya terasa seperti ilusi. Ia membaca ulang cita-citanya untuk menjadi seorang penulis yang karyanya mampu menginspirasi banyak orang. Namun, dengan keadaannya sekarang, impian itu terasa begitu jauh. Ia merasa dirinya tak lagi cukup baik untuk bermimpi. Suatu hari, Arini datang tanpa pemberitahuan. Dengan tegas, ia menarik Aisyah keluar dari kamar. Kamu gak bisa terus-terusan begini, Aisyah. Hidupmu masih panjang. Kamu gak akan bisa maju kalau terus-terusan mengubur diri dalam rasa bersalah, kata Arini dengan nada serius. Aisyah, yang awalnya ingin menolak, akhirnya hanya bisa pasrah. Ia tahu Arini benar, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam perjalanan menuju kafe kecil tempat mereka biasa mengobrol, Arini mulai bercerita tentang sebuah seminar motivasi yang akan diadakan akhir pekan nanti. Aku sudah daftar untuk kita berdua. Aku yakin ini bisa membantu kamu, kata Arini penuh semangat. Namun, Aisyah hanya menanggapinya dengan tatapan kosong. Dalam hatinya, ia masih ragu apakah hal seperti itu bisa benar-benar mengubah hidupnya. Ketika malam tiba, Aisyah termenung di tempat tidurnya. Kata-kata Arini terus terngiang di benaknya. Kamu gak akan bisa maju kalau terus-terusan mengubur diri dalam rasa bersalah. Ia tahu ada kebenaran di balik kata-kata itu, tetapi bayangan masa lalunya masih terlalu kuat untuk ia lepaskan. Ia bertanya-tanya, apakah benar ada cara untuk memaafkan diri sendiri? Hujan mulai reda, dan sinar rembulan menyusup melalui tirai kamarnya. Aisyah menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam hati kecilnya, ia ingin mencoba untuk bangkit. Namun, ketakutan akan kegagalan dan penyesalan yang terus membayanginya menjadi tembok besar yang sulit ia tembus. Akankah ia mampu melangkah keluar dari bayangan masa lalunya? Pertanyaan itu menggantung, menyisakan babak awal perjalanan yang penuh keraguan. Aisyah duduk termenung di kursi belakang aula besar tempat seminar diadakan. Suasana ramai dan antusiasme peserta terasa kontras dengan perasaannya yang masih diliputi keraguan.
Ia hanya datang karena desakan Arini. Dalam hatinya, ia masih mempertanyakan, apa gunanya mendengarkan motivasi kalau hidupnya sudah hancur. Namun, ketika pembicara utama, Reza, naik ke atas panggung, sesuatu dalam diri Aisyah sedikit tergugah. Reza membuka seminar dengan senyuman ramah. Ia memulai dengan sebuah cerita tentang seorang pelukis yang membuang kanvas yang dianggap gagal. Namun, suatu hari pelukis itu menyadari bahwa coretan-coretan yang tampak acak sebenarnya bisa menjadi dasar karya yang indah. Masa lalu kita adalah kanvas yang mungkin terlihat berantakan, ujar Reza, tapi siapa tahu, dari situlah Tuhan menciptakan karya terbaik dalam hidup kita. Kata-kata itu membuat Aisyah diam, seolah-olah cerita itu ditujukan langsung kepadanya. Ketika sesi tanya jawab dimulai, Aisyah tetap diam, meski banyak pertanyaan berkecamuk di pikirannya. Ia mendengar peserta lain berbicara tentang kegagalan mereka, tentang bagaimana mereka mencoba bangkit meskipun sering gagal lagi. Tiba-tiba, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Luka yang ia alami mungkin berat, tetapi orang lain juga punya beban mereka sendiri. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Aisyah mulai berpikir bahwa mungkin ia juga bisa mencoba melangkah maju. Arini, yang duduk di sampingnya, melirik Aisyah dengan senyum penuh harap. "Kamu lihat, semua orang punya cerita masing-masing, Syah. Kamu nggak sendiri," bisik Arini. Aisyah hanya mengangguk pelan. Meski masih ragu, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa lebih ringan. Kata-kata Reza tentang menerima masa lalu dan menjadikannya pelajaran terus terngiang di benaknya. Di akhir seminar, Reza memberikan tugas sederhana kepada semua peserta. "Pulanglah dan pikirkan satu hal yang paling kamu sesali dalam hidupmu," katanya. "Lalu tuliskan apa yang bisa kamu pelajari darinya. Jangan melihatnya sebagai kegagalan, tapi sebagai batu loncatan." Aisyah merasakan hatinya berdebar. Ia tahu persis apa yang ia sesali, tetapi memikirkannya saja sudah membuat dadanya terasa sesak. Malam itu, Aisyah duduk di depan meja kecil di kamarnya. Ia memegang pena, tetapi tangannya gemetar. Ia memikirkan pekerjaan yang hilang karena kesalahannya dan hubungan yang berakhir begitu saja. Ia merasa lelah melawan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Akhirnya, dengan napas berat, ia mulai menulis. "Aku menyesal karena tidak cukup berhati-hati dalam pekerjaanku," tulisnya, sebelum air mata menggenang di matanya. Meski sulit, ia terus menulis hingga selesai. Saat membaca ulang apa yang ditulisnya, Aisyah merasa seperti beban kecil terangkat dari hatinya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua yang terjadi mungkin adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Mungkin kesalahan itu adalah cara Tuhan membimbingnya menuju jalan lain yang lebih baik, meskipun ia belum tahu apa itu. Ia merasa ada harapan kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Di pagi hari, Aisyah menelepon Arini. "Terima kasih sudah maksa aku ikut seminar itu," ucapnya lirik. Arini tertawa kecil. "Aku cuma pengingat, Syah. Sisanya tergantung kamu." Aisyah tersenyum, meski belum sepenuhnya yakin. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap untuk mencoba menghadapi hidupnya lagi, satu langkah kecil dalam satu waktu. Hari-hari setelah seminar itu terasa berbeda bagi Aisyah. Meski masih ada rasa berat di hatinya, ia mulai mencoba menjalani tugas yang diberikan Reza. Ia membaca ulang tulisan tentang penyesalannya dan mencoba mencari pelajaran di balik setiap kejadian. Namun, ini bukan hal yang mudah. Setiap kali ia berusaha memaafkan dirinya, bayangan kegagalan kembali menghantui, seolah-olah berbisik bahwa ia tidak pantas untuk bangkit. Suatu sore, Aisyah memutuskan untuk menemui Reza secara langsung. Dengan bantuan Arini, ia berhasil menjadwalkan sesi pribadi. Ketika bertemu Reza, Aisyah awalnya merasa canggung. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, Reza menyambutnya dengan senyuman tenang, membuat Aisyah merasa sedikit lebih nyaman. "Ceritakan saja apa yang ada di pikiranmu, tanpa takut dihakimi," kata Reza lembut.
Aisyah mulai menceritakan semuanya, tentang pekerjaannya yang hilang, tentang tunangannya yang pergi, dan tentang rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia berbicara sambil menangis, seolah semua yang ia pendam selama ini akhirnya tumpah. Reza mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah Aisyah selesai, ia berkata, "Kamu tahu, Aisyah, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah membuat kesalahan, termasuk aku." Reza kemudian menceritakan kisah hidupnya. Ia pernah mengalami kegagalan besar dalam bisnis yang hampir membuatnya bangkrut. Selama bertahun-tahun, ia menyalahkan dirinya sendiri, hingga akhirnya ia menyadari bahwa rasa bersalah itu tidak akan mengubah apapun. "Hanya ketika aku belajar menerima dan memaafkan diriku sendiri, hidupku mulai berubah," ujar Reza. Menerima masa lalu bukan berarti kita menyetujui kesalahan itu, tapi kita belajar untuk tidak membiarkannya mengontrol hidup kita. Mendengar cerita Reza, Aisyah merasa ada secercah harapan. Ia menyadari bahwa ia terlalu keras pada dirinya sendiri. "Tapi bagaimana caranya memaafkan diri sendiri, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Reza tersenyum dan berkata, "Mulailah dengan mengingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu, bahkan ketika kamu gagal. Jika Tuhan saja Maha Pemaaf, kenapa kita tidak bisa memaafkan diri sendiri?" Reza memberikan tugas baru kepada Aisyah. Ia diminta untuk menulis surat kepada dirinya sendiri di masa lalu. "Tulis seolah-olah kamu sedang berbicara dengan seorang teman yang kamu sayangi," kata Reza. "Maafkan dia, beri dia semangat, dan berterima kasih karena dia sudah berusaha sejauh ini." Aisyah merasa tugas itu sulit, tetapi ia ingin mencobanya. Malam itu, Aisyah duduk di mejanya dengan selembar kertas kosong di depannya. Ia mulai menulis, "Untuk diriku di masa lalu, aku tahu kamu merasa sedih dan kecewa. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih karena sudah bertahan, meskipun berat. Aku memaafkanmu." Air mata menetes di pipinya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Ketika surat itu selesai, Aisyah membaca ulang tulisannya. Ia merasa seperti telah melepaskan sebagian besar bebannya. Ia sadar bahwa menerima masa lalu bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memahami bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Dengan hati yang lebih ringan, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah ke depan, tak peduli seberapa kecil langkah itu. Setelah menulis surat kepada dirinya sendiri, Aisyah merasa ada sedikit perubahan dalam dirinya. Meski bayangan masa lalu masih kadang menghampiri, ia mulai merasakan bahwa ia punya kendali atas hidupnya lagi. Pagi itu, ia memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru, merapikan kamar yang selama ini ia abaikan. Ia menemukan buku-buku lama, catatan mimpinya, dan potret dirinya yang tersenyum cerah sebelum semua masalah datang. "Aku ingin menemukan diriku yang dulu," gumamnya pelan sambil tersenyum kecil. Di tengah merapikan barang-barang, Aisyah menemukan buku harian yang pernah ia gunakan untuk mencatat ide-ide tulisannya. Ia membuka halaman pertama dan menemukan sebuah daftar impian. Salah satunya adalah menjadi seorang penulis yang karyanya bisa menyentuh banyak hati. Aisyah terdiam lama. Impian itu terasa jauh, tapi ia tidak bisa mengabaikan suara kecil dalam hatinya yang berkata, "Cobalah lagi." Keinginan itu memberinya keberanian untuk mencoba hal-hal sederhana. Ia mulai membuat daftar kecil tentang apa yang ingin ia lakukan setiap hari. Hal-hal seperti membaca satu bab buku, berjalan pagi di taman, dan menulis satu halaman di jurnalnya. Awalnya terasa berat, tetapi Aisyah menyadari bahwa setiap langkah kecil yang ia lakukan membawanya selangkah lebih dekat kepada dirinya yang dulu. Suatu hari, saat berjalan pagi, Aisyah memperhatikan seorang wanita tua yang dengan sabar memberi makan burung di taman. Wanita itu tersenyum padanya dan berkata, "Hidup itu seperti taman ini. Kadang layu, kadang mekar. Tapi selama kamu merawatnya, keindahannya akan kembali." Kata-kata sederhana itu seolah menjadi pengingat bahwa hidup memang membutuhkan usaha, tak peduli seberapa kecil.
Dengan semangat yang perlahan tumbuh, Aisyah mulai berani keluar dari zona nyamannya. Ia melamar pekerjaan baru, meski rasa takut gagal masih membayangi. Ia tahu ia mungkin tidak langsung diterima, tetapi ia ingin mencoba. "Aku tidak akan tahu jika tidak mencobanya," katanya pada Arini, yang dengan antusias mendukung setiap langkah Aisyah. Hari-hari menunggu kabar terasa menegangkan. Namun, Aisyah mencoba mengisi waktunya dengan menulis. Ia mulai menulis cerita-cerita kecil, mengungkapkan perasaan dan pengalamannya melalui karakter fiksi. Tulisan itu seperti terapi baginya, membantu ia melepaskan apa yang masih tertahan di dalam hatinya. Ketika akhirnya kabar itu datang, Aisyah merasa gugup. Pesan itu memberitahukan bahwa ia diterima sebagai asisten editorial di sebuah penerbit kecil. Meski bukan pekerjaan besar, bagi Aisyah ini adalah langkah pertama menuju impiannya. "Tuhan memang punya rencana yang tidak pernah kita duga," pikirnya sambil tersenyum. Hari pertama di pekerjaan barunya menjadi tantangan tersendiri. Ia merasa canggung dan takut membuat kesalahan lagi. Namun, ia terus mengingat apa yang telah ia pelajari. Masa lalu tidak menentukan siapa dirinya hari ini. Dengan perlahan, ia mulai merasa nyaman. Aisyah menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari prosesnya untuk bangkit dan menjalani hidup yang lebih baik. Aisyah mulai terbiasa dengan rutinitas di tempat kerja barunya. Sebagai asisten editorial, tugasnya beragam, dari memeriksa naskah hingga membantu tim mengelola penerbitan buku. Meskipun pekerjaannya terasa menantang, ada kepuasan tersendiri ketika ia berhasil menyelesaikan tugas-tugas kecil. Namun, rasa takut gagal masih sesekali menghantui. Setiap kali ia dihadapkan pada tugas yang lebih besar, ia teringat pada kesalahan di masa lalu, membuat hatinya kembali ragu. Suatu hari, Aisyah diminta oleh atasannya untuk membantu menangani proyek besar, mengelola penerbitan sebuah buku karya penulis terkenal. Tugas ini melibatkan banyak koordinasi, termasuk menghadapi penulis, desainer, dan tim pemasaran. Aisyah merasa gugup. Ia tidak yakin apakah dirinya mampu menangani tanggung jawab sebesar ini. Namun, ia tahu ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya sudah berubah. Di awal proyek, Aisyah berusaha memberikan yang terbaik. Ia mencatat setiap detail, membuat jadwal kerja, dan memastikan semua berjalan lancar. Namun, di tengah proses, sebuah kesalahan kecil terjadi. File desain sampul yang ia kirimkan ke percetakan ternyata versi lama. Atasannya memarahi Aisyah, dan timnya harus bekerja ekstra untuk memperbaikinya. Kesalahan itu membuat Aisyah merasa semua usahanya sia-sia. Malam itu, Aisyah pulang dengan hati yang berat. Ia kembali terjebak dalam rasa bersalah yang dulu pernah ia alami. Dalam pikirannya, ia mulai meragukan dirinya lagi. "Mungkin aku memang tidak pernah bisa berubah," pikirnya dengan air mata yang mengalir pelan. Ia ingin menyerah, tetapi suara kecil di hatinya mengingatkan bahwa ini adalah bagian dari proses. Keesokan harinya, Aisyah mendatangi atasannya dan meminta maaf atas kesalahan yang terjadi. Ia juga menawarkan solusi untuk memastikan masalah serupa tidak terulang. Meski awalnya ragu, atasannya menghargai sikap Aisyah yang bertanggung jawab. "Kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita belajar darinya," kata sang atasan. Kata-kata itu membuat hati Aisyah sedikit lega. Dari pengalaman itu, Aisyah mulai menyadari bahwa tantangan hari ini bukanlah untuk menjatuhkannya, melainkan untuk menguji seberapa jauh ia sudah bertumbuh. Ia mulai memandang kesalahan sebagai peluang untuk belajar, bukan alasan untuk menyerah. Ia juga belajar bahwa tidak ada keberhasilan tanpa risiko, dan ia harus berani menghadapi ketidakpastian. Seiring waktu, Aisyah mulai mendapatkan kembali kepercayaan timnya. Proyek buku yang awalnya terasa sulit akhirnya berhasil selesai tepat waktu. Ketika buku itu diluncurkan dan mendapat tanggapan positif dari pembaca, Aisyah merasa bangga. Ia menyadari bahwa, meskipun prosesnya tidak sempurna, usahanya membawa hasil yang baik. Hari itu,
Saat berjalan pulang, Aisyah memandang langit yang cerah. Ia tersenyum, mengingat bahwa hidup memang penuh dengan tantangan. Namun, selama ia tetap berusaha dan tidak menyerah, setiap tantangan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa hari ini adalah miliknya, dan masa depan akan menjadi miliknya juga, selama ia terus melangkah dengan keyakinan. Beberapa bulan berlalu sejak keberhasilan proyek besar yang dikerjakan Aisyah. Kini, ia mulai merasa lebih percaya diri dalam pekerjaannya. Ia belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan tidak lagi terlalu takut pada kesalahan. Namun, di balik semua pencapaian itu, masih ada satu hal yang membuat Aisyah ragu, mimpi lamanya untuk menjadi seorang penulis. Suatu hari, Arini mengunjungi Aisyah di kantornya. Mereka mengobrol sambil menikmati secangkir kopi. Arini, yang selalu menjadi pendukung terbesar Aisyah, menyinggung tentang mimpi lamanya. "Aku lihat kamu sudah mulai bangkit, Syah. Tapi, kenapa kamu belum mencoba menulis lagi? Itu kan salah satu hal yang selalu kamu impikan," ujar Arini sambil tersenyum. Aisyah terdiam sejenak. Ia memang sering memikirkan hal itu, tetapi rasa takut masih membayanginya. "Aku nggak yakin tulisanku akan cukup bagus, Rini. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana," jawabnya lirih. Namun, Arini tak menyerah. "Kamu nggak perlu sempurna, Syah. Yang penting, kamu mulai dulu. Semua orang punya langkah pertama mereka," ucapnya dengan tegas. Kata-kata Arini terus terngiang di kepala Aisyah. Malam itu, ia membuka laptopnya dan mencoba menulis lagi. Jarinya ragu-ragu di atas keyboard, tetapi akhirnya ia mulai mengetik. Ia menulis tentang perjalanan hidupnya sendiri, tentang rasa kehilangan, penyesalan, dan bagaimana ia berusaha bangkit. Meski cerita itu sederhana, Aisyah merasa seolah beban di hatinya terangkat sedikit demi sedikit dengan setiap kata yang ia tulis. Dalam beberapa minggu, Aisyah berhasil menyelesaikan cerpen pertamanya. Ia merasa bangga, meski masih ada keraguan apakah tulisannya cukup layak untuk dibaca orang lain. Dengan dorongan dari Arini, ia akhirnya memberanikan diri mengirimkan ceritanya ke sebuah situs cerita online. Ia tak berharap banyak, hanya ingin berbagi kisahnya. Tak disangka, respons dari pembaca sangat positif. Banyak yang merasa terinspirasi oleh kisah Aisyah. Mereka meninggalkan komentar tentang bagaimana tulisan itu membantu mereka menghadapi masalah mereka sendiri. Aisyah terkejut dan terharu. Ia tak menyangka bahwa sesuatu yang ia tulis dengan penuh keraguan bisa menyentuh hati orang lain. Semangat Aisyah kembali membara. Ia mulai menulis lebih banyak cerita, mengisahkan berbagai pengalaman hidup dan perjuangan. Tulisan-tulisannya semakin dikenal, bahkan mulai menarik perhatian editor di penerbit tempat ia bekerja. Atasannya menyarankan Aisyah untuk mempertimbangkan menerbitkan buku sendiri. Saran itu membuatnya tersenyum, meski masih ada perasaan tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Dengan doa dan keyakinan, Aisyah memutuskan untuk mencoba. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa masa lalu telah mengajarkannya untuk tidak menyerah. Baginya, masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan keberanian dan harapan. Kini, Aisyah melangkah dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik untuk setiap hambanya. Seiring berjalannya waktu, Aisyah semakin percaya diri menulis cerita-ceritanya. Ia mulai menyusun naskah buku yang berisi kumpulan kisah inspiratif dari pengalamannya. Namun, di tengah proses itu, sebuah tantangan baru datang. Saat membaca ulang naskahnya, Aisyah mulai merasakan keraguan lagi. Ia merasa tulisannya kurang sempurna, tidak cukup menarik, dan mungkin hanya akan menjadi bahan olok-olok. Malam itu, Aisyah terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia membuka kembali komentar-komentar positif yang pernah diterima dari cerpen-cerpennya di situs online. Meski banyak yang memuji, Aisyah merasa bayangan kritik dan penolakan lebih mendominasi pikirannya.
Bagaimana jika semua ini hanya keberuntungan sementara? Gumamnya, hampir menyerah sebelum benar-benar mencoba. Arini, yang selalu menjadi tempatnya berbagi, tidak tinggal diam. Syah, kamu tahu kenapa aku selalu mendukung kamu? Karena aku lihat kamu punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan ke dunia. Jangan biarkan ketakutanmu merampas kesempatan itu, kata Arini dengan nada tegas. Kata-kata itu menyentuh hati Aisyah. Ia sadar bahwa rasa takut adalah musuh terbesarnya, dan jika ia membiarkan rasa itu menguasainya, ia tidak akan pernah melangkah maju. Aisyah pun kembali mengerjakan naskahnya dengan penuh semangat. Ia belajar dari kesalahan sebelumnya, menyempurnakan tulisannya, dan meminta masukan dari rekan-rekannya di penerbit. Proses itu tidak mudah, tetapi Aisyah menemukan kepuasan baru dalam perjalanan memperbaiki karyanya. Setiap revisi membuatnya merasa lebih dekat dengan mimpinya. Suatu hari, saat ia hampir menyelesaikan naskahnya, Aisyah menerima tawaran untuk menjadi pembicara di sebuah seminar motivasi. Tawaran itu datang dari seseorang yang terinspirasi oleh cerpen-cerpen Aisyah. Meski merasa gugup, ia menerima tantangan itu. Ini adalah kesempatan untuk berbicara langsung tentang perjalanan hidupnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ketika hari seminar tiba, Aisyah berdiri di atas panggung dengan gemetar. Namun, begitu ia mulai berbicara, rasa gugupnya perlahan menghilang. Ia berbicara dari hati, menceritakan tentang kesalahannya di masa lalu, perjuangannya untuk bangkit, dan bagaimana ia menemukan makna hidup di tengah rasa hancur. Tepuk tangan meriah mengiringi akhir dari ceritanya, dan Aisyah merasa haru melihat wajah-wajah yang terinspirasi oleh kisahnya. Pengalaman itu memberikan keyakinan baru pada Aisyah. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan secercah harapan. Naskah buku yang selama ini ia ragu-ragukan akhirnya selesai, dan dengan keyakinan penuh, ia menyerahkannya kepada penerbit. Hari itu, saat Aisyah pulang ke rumah, ia menatap langit malam dengan senyuman. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi satu hal yang pasti, ia telah mengalahkan rasa takutnya. Baginya, masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan peluang untuk terus melangkah maju. Tuhan telah menunjukkan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, selama ia berani percaya dan terus mencoba. Beberapa bulan setelah menyerahkan naskah bukunya ke penerbit, Aisyah menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Ia terus bekerja sebagai asisten editorial, menulis cerita-cerita inspiratif, dan sesekali diundang sebagai pembicara di berbagai seminar. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran, bagaimana tanggapan penerbit terhadap naskah bukunya. Setiap hari, ia menunggu kabar sambil mencoba menenangkan hatinya, percaya bahwa apapun hasilnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Suatu sore, saat Aisyah sedang bekerja, ia menerima telepon dari editornya. Dengan suara penuh semangat, editor itu mengatakan bahwa naskah bukunya diterima untuk diterbitkan. Buku ini punya potensi besar untuk menginspirasi banyak orang, Aisyah. Kami sangat senang bisa menerbitkannya, ujar sang editor. Mendengar kabar itu, Aisyah tak mampu menahan air matanya. Ia teringat bagaimana dulu ia meragukan dirinya sendiri, tetapi kini ia melihat bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Proses penerbitan buku itu berjalan lancar. Aisyah sering diminta untuk memberikan pendapat tentang desain sampul dan promosi buku, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Ketika akhirnya buku itu dirilis, Aisyah merasa campur aduk. Ada rasa bangga, bahagia, sekaligus gugup. Ia tahu bahwa karyanya kini akan dinilai banyak orang, tetapi ia juga percaya bahwa buku itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang patut dihargai. Peluncuran buku Aisyah diadakan di sebuah acara sederhana namun hangat. Banyak teman, kolega, dan pembaca yang datang untuk memberikan dukungan. Saat berdiri di depan semua orang, Aisyah menceritakan sedikit tentang perjalanannya. Buku ini adalah pengingat bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita belajar menerima dan bangkit dari apa yang telah terjadi.
Masa lalu bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju masa depan, katanya dengan penuh keyakinan. Buku Aisyah mendapat sambutan yang luar biasa. Banyak pembaca yang meninggalkan pesan tentang bagaimana kisah di dalam buku itu menguatkan mereka. Ada yang mengatakan bahwa buku itu membantu mereka memaafkan diri sendiri, ada pula yang merasa terinspirasi untuk mengejar mimpi yang sempat mereka tinggalkan. Aisyah membaca pesan-pesan itu dengan hati yang penuh syukur, menyadari bahwa apa yang dulu ia anggap sebagai kegagalan ternyata menjadi alat untuk membantu orang lain. Di tengah kesibukannya, Aisyah tak lupa untuk meluangkan waktu bersama Arini dan keluarganya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian, tetapi juga dari hubungan yang ia bangun dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, Arini berkata, "Aku bangga banget sama kamu, Syah. Kamu bukti bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik, meskipun awalnya terasa sulit." Aisyah tersenyum, merasakan kehangatan persahabatan mereka yang selalu menjadi penopang dalam perjalanan hidupnya. Kini, Aisyah tak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalunya. Ia belajar menerima bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik maupun buruk, adalah bagian dari takdir yang telah Tuhan rencanakan. Ia juga menyadari bahwa kekhawatiran tentang masa depan hanya akan menghalangi langkahnya hari ini. Dengan hati yang penuh syukur, ia menjalani setiap hari dengan kepercayaan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik, bahkan ketika jalan yang harus ia tempuh tidak mudah. Malam itu, saat menatap langit berbintang dari jendela kamarnya, Aisyah mengucapkan doa dalam hati. Ia berterima kasih kepada Tuhan atas semua pelajaran dan kesempatan yang telah diberikan. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu bahwa selama ia percaya dan berusaha, Tuhan akan selalu membimbingnya. Masa lalunya mungkin penuh luka, tetapi hari ini ia berdiri sebagai pribadi yang lebih kuat, siap melangkah menuju apapun yang telah Tuhan takdirkan untuknya. Setelah kesuksesan bukunya, Aisyah semakin dikenal di dunia literasi. Tawaran untuk menjadi pembicara dan berbagi pengalaman hidupnya semakin sering datang. Meski merasa senang dengan semua perhatian itu, ada kalanya Aisyah merasa lelah. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua yang ia lakukan benar-benar memberikan dampak atau hanya menjadi rutinitas baru yang kosong. Pada suatu kesempatan, ia diundang untuk menjadi pembicara di sebuah acara amal untuk anak-anak kurang mampu. Ketika tiba di lokasi, ia melihat puluhan anak dengan wajah ceria, meski hidup mereka jauh dari kata berkecukupan. Saat berbicara di depan mereka, Aisyah berbagi tentang bagaimana ia dulu pernah kehilangan arah, tetapi menemukan kekuatan untuk bangkit karena ia percaya Tuhan selalu punya rencana indah. Setelah acara selesai, seorang anak perempuan mendekatinya sambil membawa selembar kertas yang penuh coretan. "Kak Aisyah, aku suka menulis juga. Tapi aku nggak tahu apakah tulisan aku bagus atau enggak," ujar anak itu dengan suara lirih. Aisyah tersenyum lembut dan berkata, "Semua penulis besar pernah merasa ragu dengan karyanya. Tapi yang penting, kamu menulis dari hati. Itu sudah lebih dari cukup." Pertemuan dengan anak itu menyadarkan Aisyah bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang dirinya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, setiap kisah yang ia bagikan, ternyata memiliki arti lebih besar, memberi harapan kepada orang lain. Ia mulai melihat bahwa perjalanannya adalah bagian dari sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang dirancang Tuhan untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai kembali menemukan semangatnya. Ia mengunjungi lebih banyak tempat, berbicara dengan berbagai orang, dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Ia menyadari bahwa banyak orang di dunia ini membutuhkan inspirasi, dan ia bersyukur bisa menjadi salah satu alat Tuhan untuk memberikan itu. Di sela kesibukannya, Aisyah tetap meluangkan waktu untuk menulis. Ia mulai menyusun buku kedua, kali ini berisi kumpulan cerita pendek dari orang-orang yang ia temui. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kisah yang layak untuk diceritakan, tidak peduli seberapa kecil atau sederhananya kisah itu. Namun, di tengah segala kesibukan, Aisyah tak lupa untuk menjaga dirinya sendiri.
Ia belajar untuk tidak terlalu keras pada dirinya, menghargai setiap pencapaian, dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Ia sering menghabiskan waktu di taman, membaca buku, atau sekadar menatap langit sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Malam itu, saat menutup laptop setelah menyelesaikan bab terakhir buku keduanya, Aisyah merasa damai. Ia sadar bahwa hidupnya sekarang bukan lagi tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang memahami dan mensyukuri setiap langkah perjalanan. Ia tidak lagi memandang masa lalunya sebagai beban, melainkan sebagai guru yang membentuknya. Dan ia percaya, apapun yang terjadi di masa depan, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik untuknya. Buku kedua Aisyah akhirnya selesai dan diterbitkan. Kali ini, ia merasa lebih tenang dan percaya diri. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang keberhasilan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kisahnya dapat memberi dampak bagi orang lain. Seiring dengan peluncuran buku kedua, Aisyah semakin sering menerima undangan untuk berbicara, dan ia merasa betapa besar tanggung jawab yang ia emban untuk berbagi kisah hidupnya yang penuh makna. Namun, di balik segala pencapaiannya, Aisyah mulai merasakan sebuah perasaan yang berbeda. Meskipun banyak orang memujinya, Aisyah mulai merasa kesepian. Ia merasa terkadang hidupnya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan jadwal yang padat. Dalam keramaian itu, ia mulai merindukan kedamaian yang dulu ia rasakan ketika ia bisa duduk tenang, menulis tanpa terburu-buru, dan merenung. Suatu hari, di tengah kesibukannya, Aisyah memutuskan untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang padat. Ia pergi ke sebuah desa kecil yang selama ini ia impikan untuk dikunjungi. Desa yang jauh dari keramaian kota, dengan udara segar dan pemandangan alam yang menyejukkan. Di sana, Aisyah bisa kembali merasakan ketenangan yang telah lama ia rindukan. Selama beberapa hari di desa, Aisyah menghabiskan waktu dengan membaca, menulis, dan menikmati alam. Ia juga bertemu dengan beberapa orang tua yang bijaksana. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua yang penuh kebijaksanaan, berbicara padanya tentang arti sejati dari hidup. "Anakku, hidup ini seperti sungai. Ada kalanya tenang, ada kalanya mengalir deras. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi setiap aliran itu dengan hati yang lapang," ujar wanita itu. Kata-kata wanita itu menggugah hati Aisyah. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah melalui banyak ujian dan kesulitan dalam hidupnya, ia belum sepenuhnya menerima takdir dengan lapang dada. Selama ini, ia selalu merasa bahwa ia harus berjuang lebih keras, membuktikan sesuatu, tetapi kini ia mulai mengerti bahwa ketenangan batin dan penerimaan terhadap takdir adalah bagian penting dari kebahagiaan sejati. Aisyah mulai merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia memandang setiap kesalahan, kegagalan, dan perjuangan sebagai bagian dari perjalanan yang telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar untuk tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Semua yang terjadi, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari takdir Tuhan yang indah. Sesampainya kembali di kota, Aisyah merasa lebih ringan. Ia kembali ke rutinitas dengan hati yang lebih tenang. Ia tidak lagi merasa tertekan untuk mengejar kesuksesan atau memenuhi ekspektasi orang lain. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah, dan setiap detik yang ia jalani adalah kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan mensyukuri segala yang ada. Hari itu, saat ia duduk di balkon rumahnya, Aisyah menatap matahari terbenam dengan penuh syukur. Ia merasa damai, karena ia telah menerima hidupnya apa adanya. Masa lalu tidak lagi membebaninya, masa depan tidak lagi menakutkannya. Ia tahu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya, dan ia siap menyambut takdir dengan hati yang lapang, siap menjalani hidup dengan penuh cinta dan keyakinan. Alhamdulillah, demikianlah kisah yang dapat kami bagikan kali ini. Semoga cerita ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kehilafan. Jangan lupa untuk terus berdoa, berusaha,
dan bersyukur dalam setiap langkah hidup kita. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang penuh berkah. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.